Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ranggi Reksa Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penganggaran Hijau di Indonesia, Evaluasi Praktik Penanganan Anggaran Perubahan Iklim dan Lingkungan Pemerintah Provinsi tahun 2017 hingga tahun 2020. Dalam melaksanakan penelitian ini, saya dibimbing oleh Bapak Togi Hutama Buana Putra, SE, MSc, PhD. Saya akan mulai dari bagian pendahuluan. Pada bagian ini, saya akan menjabarkan latar belakang, apa itu CBT, pertanyaan penelitian, dan tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini. Latar belakang penelitian ini awalnya didasari oleh maraknya pembahasan dan tuntutan akan pemenuhan isu ESG dan berkelanjutan yang dialami oleh sektor privat dan publik sebagai akibat dari peristiwa perubahan iklim. Kemudian, pada tahun 2011, pemerintah pusat menerbitkan Perpres mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-RK yang berfungsi sebagai master plan dari kebijakan tanggap perubahan iklim pemerintah. Kemudian, seiring waktu, dalam skala pemerintah daerah, juga diterbitkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAD-DRK yang berfungsi sebagai master plan serupa dalam konteks pemerintah daerah. Kemudian, tahun 2015 memegang peranan penting dalam mengubah arah kebijakan iklim pemerintah. Penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Paris membuat pemerintah memiliki tanggung jawab secara legal untuk ikut serta dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Sebagai salah satu cara untuk membuat kontribusi pemerintah dalam upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, diperkenalkanlah suatu kegiatan yang bernama CBT atau Penandaan Anggaran Perubahan Iklim, yang ditujukan untuk mengetahui seberapa besar anggaran pemerintah yang telah dikeluarkan untuk kegiatan atau proyek hijau. Kegiatan ini mulai diperkenalkan pada tahun anggaran 2016 di pemerintah pusat dan tahun anggaran 2017 di pemerintah daerah yang turut serta dalam mengikuti pilot project dari CBT ini. Kemudian, saya akan menjelaskan apa itu CBT. CBT merupakan sebuah metode assessment yang digunakan oleh pemerintah untuk menandai anggaran belanja yang terklasifikasi sebagai anggaran berkelanjutan. Atau dalam kata lain, anggaran tersebut memenuhi salah satu bentuk tujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kemudian, setelah menandai anggaran sebagai anggaran berkelanjutan itu, anggaran tersebut kemudian disubklasifikasikan menjadi anggaran yang terhubung dengan program adaptasi perubahan iklim dan juga anggaran yang terhubung dengan program mitigasi perubahan iklim. Secara timeline, setelah pelaksanaan CBT di pemerintah pusat mengalami kesuksesan pada tahun anggaran 2016, praktik CBT itu kemudian diperluas di lingkup pemerintah daerah, dengan Kementerian Keuangan mengadakan profiling dan pemilihan daerah berdasarkan beberapa kriteria, seperti kapasitas fiskal dan kondisi geografis, hingga didapatkan 11 pemerintah daerah yang menjadi peserta pilot project pelaksanaan CBT di lingkungan pemerintah subnasional. Selanjutnya saya akan beranjak kepada pertanyaan dan tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, saya mengajukan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, bagaimana kondisi dan karakteristik anggaran hijau di lingkup pemerintah provinsi relatif terhadap anggaran pendapatan belanja daerah dan kapasitas ekonomi daerah. Serta pertanyaan kedua adalah, seberapa jauh progresivitas pemerintah provinsi dalam menanggapi hasil CBT yang telah dilakukan. Dalam menggunakan kata progresivitas ini, saya mengacu kepada studi Onjimalu dan Uche yang mendefinisikan progresivitas dalam konteks CBT ini merupakan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tujuan penelitian saya adalah untuk menginvestigasi hubungan di antara CBT dengan anggaran belanja daerah dan juga menginvestigasi tingkat progresivitas pemerintah provinsi dalam menanggapi hasil CBT yang telah dilakukan. Selanjutnya, sebelum kita menuju hasil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tinjauan pustaka yang saya gunakan, serta dasar teori yang saya gunakan untuk melakukan analisis pada penelitian ini. Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, saya menggunakan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Sukman dan Lukmobus sebagai dasar teorinya. Sukman dan Lukmobus mengenalkan tiga jenis legitimasi, yaitu legitimasi kognitif, legitimasi pragmatis, dan legitimasi moral. Legitimasi kognitif adalah sebuah kondisi di mana organisasi itu menerima legitimasi melalui keyakinan prakonstruksi yang ada di masyarakat. Sehingga sebuah organisasi itu akan menerima legitimasi sebagai sesuatu yang diperlukan atau sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kemudian, legitimasi pragmatis adalah suatu kondisi ketika sebuah organisasi menerima legitimasi ketika stakeholdernya memandang bahwa sebuah organisasi akan memenuhi kepentingan mereka secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah legitimasi moral. Adalah suatu kondisi di mana sebuah organisasi akan mendapatkan legitimasi ketika stakeholdernya menganggap bahwa prosedur dan atau tujuan organisasi itu sesuai secara moral dengan nilai-nilai yang dianut oleh stakeholder tersebut. Kemudian, saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau literatur yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, saya menggunakan 4 studi sebagai rujukan utama untuk melakukan penelitian ini. Dalam konteks internasional, ada penelitian dari Onjimaru dan Uche tahun 2021 yang melakukan penelitian pada kegiatan CBT di pemerintah Nigeria. Mereka menemukan bahwa belanja pemerintah Nigeria itu lebih besar pada kegiatan mitigasi dibandingkan adaptasi perubahan iklim. Hasil CBT belum menunjukkan progresivitas dan besaran anggaran tungan sangat mempengaruhi untuk urusan anggota parlemen. Sehingga anggaran dalam hal ini sangat bersifat politis dan ditentukan oleh dinamika politis yang terjadi di negara tersebut. Dalam konteks nasional, saya menggunakan studi dari Muhammad Khatib Basri dan Teguh Rifki tahun 2023, yang mereka berargumentasi bahwa alokasi anggaran perubahan iklim masih berada dalam posisi yang sangat kurang, dan porsi terbesar masih diberikan kepada sektor kehutanan. Padahal sektor kehutanan itu bukan merupakan sektor yang memberikan dampak pengurangan emisi karbon terbesar. Anggaran diberikan kepada sektor kehutanan tersebut
banyak semata-mata karena program tersebut merupakan program yang paling cost efficient, sehingga dampaknya atau outputnya itu sangat terlihat dengan biaya yang minimal. Kemudian, sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat. Sehingga dalam hal ini, pemerintah daerah itu memiliki sedikit fleksibilitas untuk mengalokasikan anggaran lingkungan yang cukup di bawah koordinasinya. Selanjutnya, dalam konteks pemerintah lokal atau subnasional, saya menggunakan studi dari Jalan Tejo Kosta dan Adrian serta Destiani. Mereka menemukan bahwa hasil CBT terdahulu pada tahun 2015 di Pemkab Kutai Barat dan Pemprov Kaltim tidak diikuti oleh adanya output dan outcome yang tepat sasaran. Penyebab utamanya adalah minimnya kemampuan dan kapasitas petugas di daerah untuk mengidentifikasi output dan outcome tersebut. Sehingga hasil CBT yang mereka lakukan itu akurasinya tidak terlalu bagus. Kemudian mereka juga menemukan bahwa program yang ditandai CBT itu sebagian besar tidak direncanakan sebagai program berkelanjutan sejak awal. Tapi masuk CBT karena semata-mata hanya memenuhi klasifikasi saja Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan masuk terlebih dahulu kepada metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif dan data sekunder. Data yang saya peroleh diambil dari laporan penandaan anggaran program iklim daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah yang ikut dalam pilot project program CBT ini dan dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Dalam analisis data tersebut, saya menggunakan metode analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan sebuah prosedur sistematis yang dilakukan untuk melakukan tinjauan sebuah dokumen. Dalam hal ini, saya mengumpulkan data menurut jenisnya dan kemudian melakukan analisis komparasi atas data tersebut sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Kemudian, pada penelitian ini, objek penelitian saya adalah pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan CBT. Jumlahnya ada 7 pemerintah provinsi. Kemudian, penelitian ini adalah tahun 2017 sampai 2020 yang merupakan periode dari laporan anggaran perubahan iklim yang telah diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Selanjutnya, barulah saya akan membahas hasil atau result dari data yang telah saya olah, yang saya ambil daripada laporan penandaan anggaran perubahan iklim di lingkup pemerintah provinsi. Seperti yang dapat Bapak Ibu lihat, dari 7 provinsi menjadi objek penelitian saya, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat, terdapat rentang yang cukup besar antar hasil atau skor CBT pada masing-masing daerah. Akan tetapi, dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat itu tidak melaporkan kegiatan CBT untuk tahun 2020. Dan juga Provinsi Jawa Barat itu menggunakan sistem informasinya sendiri, yang tidak memuat adanya informasi terkait program adaptasi perubahan iklim. Sehingga saya tidak menggunakan Provinsi Jawa Barat pada bagian analisis selanjutnya. Kalimantan Utara juga akan saya kecualikan dari analisis berikutnya, karena mereka tidak melaporkan hasil CBT pada tahun 2018. Sehingga objek penelitian yang saya gunakan sebagai bahan analisis adalah provinsi-provinsi, dalam hal ini 5 provinsi, yang melaporkan hasil CBT mereka untuk periode 2017 hingga 2020 atau 4 tahun observasi. Seperti Bapak Ibu lihat, dalam persentase anggaran hijau terhadap APBD atau belanja daerah itu, yang terendah dapat diidentifikasi pada Provinsi Papua, yaitu skor CBT-nya hanya 1,99% dari anggaran belanja daerah. Sementara Provinsi Aceh itu hampir mencapai 7%. Selanjutnya, hal yang menarik juga dapat dilihat dari persentase mitigasi dan adaptasi pada anggaran belanja daerah itu, di mana rentang pada anggaran mitigasi mulai dari 18% hingga 41%, dan rentang anggaran adaptasi itu mulai dari 58% hingga 81%, yang merupakan rentang yang sangat jauh. Tentunya ada berbagai penjelasan yang dapat menjelaskan fenomena ini. Kemudian jika kelima profesi itu datanya dirata-ratakan, maka akan dapat bahwa kegiatan CBT itu hanya mencakup atau anggaran hijau itu hanya mencakup 4% dari anggaran belanja daerah yang merupakan jumlah yang sangat kecil bila kita bandingkan pada hasil studi Onji Madrid UC ataupun hasil studi pada Jalan T dan Adrian tadi. Di mana 4% itu secara rata terbagi atas 71% anggaran adaptasi dan 29% anggaran mitigasi. Kemudian saya juga melakukan analisis tren terhadap hasil CBT tersebut dari tahun ke tahun. Di mana saya menggunakan 2 metode. Di mana dalam hal ini metode pertama adalah saya menggunakan analisis numerik, di mana ketika frekuensi menurun itu dominan, maka saya akan menilai sebagai tren yang menurun. Dan ketika frekuensi itu yang meningkat itu dominan, maka saya akan menilainya sebagai meningkat, dan jika tidak ada yang dominan, saya akan menilainya sebagai fluktuatif. Kemudian, untuk meningkatkan keandalan daripada hasil kesimpulan itu, saya juga melakukan interpolasi secara visual, di mana saya menarik garis linear dari plot-plot data yang ada dalam konteks CBT ini. Berdasarkan hasil dapat Bapak Ibu lihat bahwa 4 dari 5 provinsi menunjukkan tren CBT yang menurun, dan 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua, menunjukkan hasil yang fluktuatif. Nah, jika kita hubungkan kepada studi Onji Madrid dan UC tadi, tren ini tidak menunjukkan adanya perbaikan positif dari tahun ke tahun. Sehingga dapat disimpulkan dari data ini bahwa di Indonesia itu, di pemerintah provinsi itu, hasil CBT itu tidak berfungsi sebagai development tool untuk dalam hal anggaran keberlanjutan. Sehingga mereka tidak menunjukkan karakteristik yang progresif sesuai dengan definisi Onji Madrid dan UC tadi.
Nah, kemudian kita masuk kepada bagian intinya Bapak dan Ibu. Di mana dalam penelitian ini saya ingin menjelaskan fenomena tadi di bagian pembahasan itu dengan menggunakan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Sukman dan Lobos. Dalam hal ini saya juga mengambil perspektif organisasional dari studi Black dan perspektif konteks Indonesia dari studi Buana Putra, Astuti, dan Sugiri. Saya akan memulainya dari legitimasi moral. Dalam hal ini, saya menemukan bahwa pemerintah provinsi itu melaksanakan kegiatan CBT di latar belakangi utamanya oleh alasan agar sejalan dengan norma yang berlaku dalam sistem birokrasi pemerintah. Karena sebetulnya mereka itu tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti program ini. Karena sebetulnya program ini sifatnya itu, walaupun ditunjuk, tapi pemerintah pusat tidak memaksa, tapi pemerintah provinsi itu menyanggupi. Sehingga dalam hal ini saya mencoba menjelaskan fenomena tersebut, yaitu pemerintah provinsi ini berusaha memenuhi legitimasi fungsionalnya kepada pemerintah pusat selaku direct legitimasi communities dari pemerintah provinsi. Karena secara norma birokrasi, merupakan hal yang seharusnya bagi pemerintah daerah untuk menerima dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Hal itu menyebabkan pemerintah provinsi menyanggupi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CBT yang sebenarnya bukan merupakan tugas dan kewajiban utama mereka. Penjelasan selanjutnya dari konsep legitimasi moral ini juga dapat ditinjau sebagai upaya untuk mengkonstruksi legitimasi normatif melalui penyelarasan aksi pemerintah provinsi dengan entitas lain yang memiliki legitimasi, dalam hal ini pemerintah pusat. Sehingga kegiatan CBT dapat berfungsi sebagai kegiatan simbolik untuk memenuhi legitimasi moral prosedural kepada pemerintah pusat dan bukan untuk memenuhi tujuan utamanya sebagai alat pembangunan atau developmental tool yang dikemukakan oleh Oji Madu dan Uce. Kemudian untuk legitimasi pragmatis, kegiatan CBT oleh pemerintah provinsi ini dapat dipandang sebagai usaha untuk mengklaim maupun mengeluarkan legitimasi pragmatis pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan atau favor dari pemerintah pusat selaku direct stakeholder mereka atau pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan CBT ini. Karena sebetulnya CBT ini merupakan program pemerintah pusat, bukan merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk melakukan uji coba kegiatan CBT pemerintah daerah, dan daerah-daerah itu menyetujui untuk melakukan program ini. Jika merujuk pada temuan Nauli Aisyah Desdiani dan Khatib Basri dan Teguh Rifki, upaya memperkuat klaim legitimasi pragmatis ini merupakan hal yang masuk akal dan dapat justifikasi bagi pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah daerah itu memiliki ketergantungan finansial yang sangat erat kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, porsi TKDD dalam anggaran belanja daerah itu di hampir di semua pemerintah daerah itu sangat besar. Yang berarti bahwa secara fiskal, pemerintah daerah itu tergantung kepada pemerintah pusat. Dengan keadaan tersebut terjadi, dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kuasa yang lebih terhadap relasi kedua pihak tersebut. Dan merupakan hal yang penting atau pragmatis bagi pemerintah daerah untuk sejalan dengan kepentingan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk memperoleh legitimasi pragmatis yang mereka dapatkan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah dengan memenuhi keinginan pemerintah pusat melalui pelaksanaan program CBT ini di daerah. Kemudian untuk legitimasi kognitif, saya merasa hal ini tidak perlu diperdebatkan. Karena sistem demokrasi kita yang berjalan dan sistem konstitusional kita yang berjalan di Indonesia telah memberikan keyakinan kognitif atau keyakinan secara konstruksi dalam pikiran masyarakat bahwa pemerintah provinsi itu legitimate ada atau tidaknya kegiatan CBT ini. Sehingga kegiatan CBT ini tidak berpengaruh terhadap legitimasi kognitif yang diterima oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian penutup. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian ini dan juga implikasi keterbatasan dan saran dari penelitian ini. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jabarkan tadi, dapat ditarik 4 kesimpulan. Yang pertama itu, hasil CBT itu masih menunjukkan persentase yang rendah di seluruh provinsi menjadi objek penelitian ini. Yang mengindikasikan bahwa belanja daerah itu, khususnya pemerintah provinsi itu belum berkelanjutan. Yang kedua, hasil CBT itu menunjukkan bahwa porsi anggaran yang terkategorisasi adaptasi perubahan iklim jauh lebih besar daripada anggaran mitigasinya. Berbeda dengan temuan Anji Manu dan Uce pada konteks pemerintah Nigeria. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, hasil CBT tahun jamak atau multi-years mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia belum efektif dan progresif dalam menggunakan hasil CBT untuk melaksanakan penganggaran di tahun berikutnya. Hal ini didapati dari analisis tren tadi, di mana kita lihat bahwa mayoritas provinsi itu menunjukkan tren yang menurun. Berbeda dengan definisi progresif yang dikemukakan oleh Anji Manu dan Uce seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, kegiatan CBT itu cenderung lebih berfungsi untuk memenuhi legitimasi prosedural dan fungsional pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dibanding dalam memenuhi tujuan utamanya itu sebagai development tool untuk meningkatkan porsi anggaran keberlanjutan di dalam anggaran sektor publik. Kemudian implikasi kebijakan dan implikasi peraturannya adalah seperti yang tertera dalam slide ini. Dan keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada komparasi kuantitatif dari hasil CBT antar provinsi. Sehingga saran saya adalah penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan hasil CBT pada aspek lainnya seperti program kerja, outcome, maupun program turunan dari program CBT ini. Keterbatasan kedua adalah penelitian ini hanya mengidentifikasi praktik CBT di 7 pemerintah provinsi, sehingga saran saya penelitian selanjutnya dapat memperluas untuk penelitian pada pemerintah daerah lain, sehingga hasil dapatkan menjadi lebih menyeluruh. Demikianlah hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.